Anak laki-laki ini menemukan sebuah lubang. Ketika ia melihatnya, ada seorang perempuan cantik di sebelahnya. Si perempuan memasukkan tangannya ke lubang, menelan ludah, membuat si pria kesal. Ia bangun dan menjadi penasaran. Sejak saat itu, setiap pergerakan si perempuan, semua diperhatikan olehnya. Tapi yang dinanti si pria tidak pernah terjadi. Kesempatan yang sudah ditunggu tiba. Tapi si perempuan melangkah terlalu jauh, jadi tidak bisa diintip oleh si pria. Si laki-laki ini bernama Kurosu. Ia adalah seorang yang lajang. Setiap hari memakan makanan orang. Tapi ia bertemu dengan si perempuan, yang bernama Miyaichi. Ia tahu Kurosu adalah tetangganya, mengajaknya makan bersama. Dan segera setelah itu, Kurosu mengikuti Miyaichi ke kamar mandi. Ketika sikat gigi Miyaichi juga tampak cantik. Malamnya melihat Miyaichi mau tidur, ia berkata selamat malam melalui lubang itu, dan suka makan bersama Miyaichi. Mereka berdua mengobrol dan tertawa. Kurosu sangat beruntung. Tapi malam ini, ia melihat rahasia Miyaichi. Melihat Miyaichi membawa pria berjas pulang. Pria itu memeluk Miyaichi. Kurosu tidak tenang. Ia terus memperhatikan. Miyaichi tiba-tiba mendorong pria berjas itu. Setelah beberapa trik, si pria berjas disingkirkan. Kurosu ada perasaan terhadap Miyaichi. Ini pasti bukan jus tomat palsu. Miyaichi pada saat ini menunjukkan senyum yang aneh. Miyaichi ternyata adalah seorang pembunuh. Kali ini Miyaichi keluar, mengundang Kurosu makan dengan lilin. Keesokan harinya ia berkata Kurosu dapat mencuci dengan mesin cuci miliknya. Kurosu sedikit gila. Bagaimana jika Miyaichi yang pembunuh adalah ilusi dirinya saja? Tapi malam ini ia melihat lagi. Seorang pria yang dibawa pulang Miyaichi. Orang ini memegang Miyaichi. Tapi Miyaichi tampak tidak ada tenaga. Si pria bertato itu dipermainkan. Dengan cepat terbanting ke lantai. Setelah itu, pria bertato itu juga digorok lehernya. Kurosu yang mengintip mengerti. Miyaichi si pembunuh bukanlah ilusi. Ia ketakutan sampai ia berteriak. Miyaichi mendengarnya. Tapi Kurosu sedikit lagi nyaris terbunuh. Ia ketakutan dan bersiap akan apa yang terjadi jika Kurosu berteriak. Ia kemudian kabur. Miyaichi seperti hantu. Tangannya memegang silet. Kurosu lari ke atas. Sampai ke atap. Miyaichi mengacungkan silet. Kurosu berkata ia sudah suka pada Miyaichi. Ternyata, Kurosu adalah pecundang yang mencoba hidup mandiri. Tapi ia gagal. Melihat ada lubang di dinding, ia mendapat harapan hidup. Tapi silet itu hanya berjarak tipis dari leher Kurosu. Setelah itu, Miyaichi juga suka padanya. Karena Kurosu berkata, aku ingin berkencan denganmu. Tidak terpikir, Miyaichi akan setuju. Kemudian menjilat lukanya. Kurosu ingin mencium. Tapi diperingati Miyaichi, jika tidak berhenti aku akan membunuhmu. Mereka berdua dengan ini pacaran. Kurosu ingin menutup lubangnya. Miyaichi merasa hal ini sangat menarik. Kekuatan cinta itu hebat. Kurosu mulai berolahraga. Malamnya ngobrol dengan Miyaichi. Tapi Miyaichi adalah seorang pembunuh. Tidak henti membunuh orang. Jika Kurosu melihatnya, ia tidak berniat berhenti. Hari ini, tetangga di bawah juga dibunuh. Kemudian, segerombol orang datang ke Miyaichi untuk membersih hak TKP. Si pemimpin bernama Rena. Ia butuh mayat segar. Dan menghasilkan keuntungan timbal balik dengan Miyaichi. Kurosu tidak mengerti, kenapa keluarga baik yang memberi makan kucing liar harus dibunuh. Rena membawanya ke kamar si tetangga. Melihat banyat mayat kucing. Kucing itu dibedah. Ada berbagai peralatan. Ternyata Miyaichi membunuhi para penjahat. Kurosu masih berharap Miyaichi dapat berhenti membunuh orang. Tapi Miyaichi tidak mendengarkan. Tidak mempengaruhi perasaan Kurosu kepada Miyaichi. Tapi Miyaichi sedikit berubah. Karena kerja keras Kurosu, ia tidak melukai tetangganya. Miyaichi bisa saja membuat dirinya ketahuan. Kemudian, ada organisasi yang tertarik dengan kemampuan Miyaichi, ingin merekrutnya. Tapi Miyaichi tidak suka mereka. Kurosu diminta untuk membujuk Miyaichi. Kurosu tidak mau sama sekali, mukanya dilukai. Miyaichi akan membalas perbuatan mereka. Tapi dihentikan Kurosu. Ia tidak mau Miyaichi terus menjadi pembunuh. Ia takut Miyaichi akan terluka. Tapi Miyaichi berkata, ia tidak mungkin berhenti membunuh orang. Mereka berdua putus. Malamnya Kurosu melihat Miyaichi membawa orang lagi. Tapi kali ini ia menangis. Kurosu kaget.
Saat Miyaichi hilang, ia lari, mencari organisasi itu, dan menyuruh mereka berhenti membunuh orang. Organisasi itu malas mengurus Kurosu. Ia mulai memegang silet di tangan, tapi ia menahannya, melihat ia akan dibunuh. Sekaleng gas bius dilempar. Semua tidak bisa bergerak. Ternyata Miyaichi masuk. Ia mengambil silet Kurosu, memegang 2 silet, mulai membunuhi para anggota geng. Terakhir ia mencium Kurosu. Tiba-tiba, ia menusuk perut Kurosu. Tapi Kurosu berkata ia sangat bahagia. Mereka berdua berkata aku sayang padamu. Kemudian mata Kurosu menjadi kabur. Tapi ia tidak mati. Miyaichi sudah tidak membunuh orang, karena ia ingin bersama dengan Kurosu. Filmnya selesai. Ini adalah film dengan judul The Sheep and Wolf Love. Film dengan rating R ini adalah film yang unik. Kupikir ini adalah film horor. Ternyata tidak. Aku tidak tahu sampai akhir. Film ini sangat jelek.